Saya terdengar. Cek. Bapak Ibu yang ada di ruang, apakah suara saya terdengar? Halo Bapak Ibu, bisa mendengar suara kami? Baik, Oh, sip. baik, Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami izin dulu. Apakah sudah tampil di monitornya masing-masing, Bapak Ibu? Sudah kelihatan ya? Baik, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan pagi hari ini, eh, kami dan Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom bisa bertemu dan bersilaturahmi. Eh, Pertama-tama kami memperkenalkan tim kami dulu. Kami tim budidaya dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. Saya sendiri, Harrison Lingga, dan ada di samping kanan saya ada Ibu Insinyur Sumartin, ada Ibu Insinyur Sri Astuti, ada Bapak I Putuswarmo, SPI, ada juga Bapak Firman Prasetya, SPI, MTRPI. Pada kesempatan pagi ini, kami akan berbagi sharing dengan Bapak Ibu semuanya terkait dengan pembenihan ikan nila. Oke. Adapun tujuan dari pembelajaran kegiatan ini, untuk tujuan umumnya adalah setelah mengikuti mata diklat ini, peserta diharapkan mampu melakukan pemijahan ikan nila dengan benar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran khususnya, setelah mengikuti mata diklat ini, peserta diharapkan mampu melakukan pemeliharaan induk, pemijahan, pemeliharaan larva, dan nan. Oke, baik. Yang pertama-tama adalah terkait dengan ikan apa? Ikan nila ini. Ternyata permintaan pasar terhadap komoditas nila itu semakin meningkat setiap tahunnya, karena merupakan salah satu andalan untuk pangan sumber protein untuk masyarakat kita. Yang menjadi permasalahan selama ini adalah ketersediaan benih masih terbatas. Benih yang tersedia, yang ada di masyarakat itu, yang menjadi keluhan itu adalah kualitas dari benih yang didapatkan. Oleh karena itu, melalui pelatihan ini kita mencoba memberikan suatu solusi terkait dengan kebutuhan benih pada pembudidayaan ikan nila. Oke. Saya kira Bapak Ibu dan kita semua ini mungkin sudah familiar ya dengan ikan nila. Ikan nila ini eh, secara sejarahnya itu berasal dari benua Afrika, terutama dari dekat muara Sungai Nil. Kemudian diintroduksi, ada yang ke Amerika, ke benua Amerika dan ke benua Asia. Ikan nila ini mempunyai habitatnya itu, interval salinitasnya sangat luas, Bapak Ibu.
Dia itu bisa hidup di perairan air tawar, bisa juga dia hidup di perairan air payau dengan melalui proses eh, penyesuaian salinitas. Karena ikan nila ini sifatnya eurihalin, bisa menyesuaikan pada beberapa salinitas tertentu. Kemudian jenis ikan nila yang tersebar di Indonesia itu sebenarnya jenisnya ada dua macam, ada nila merah dan nila hitam. Nila merah ini strainnya ada beberapa macam varietasnya yang sudah dikembangkan oleh balai riset, balai budidaya gitu, seperti itu. Kemudian untuk nila hitam juga eh, ada beberapa varietas dan strain yang dikembangkan melalui proses pemulihan induk. Nah, pada kesempatan pelatihan ini eh, terkait dengan pembenihan nila yang kita lakukan itu adalah pembenihan ikan nila jatim bulan, Bapak Ibu. Kemudian terkait pakan, dia pakannya itu berada di kisaran minimal itu untuk kandungan proteinnya itu 25%. Seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, adapun kegiatan yang akan kita lakukan ini adalah terkait dengan pembenihan ikan nila jatim bulan. Kami memilih eh, salah satunya itu nila jatim bulan itu dengan beberapa keunggulan. Pertama-tama saya informasikan dulu kepada Bapak Ibu terkait dengan produk ikan nila jatim bulan. Ikan produk jatim bulan ini induknya ini dihasilkan oleh UPT PBAT Umbulan. Lokasinya itu ini hasil yang dilakukan oleh Umbulan gitu. Nah, adapun keunggulannya salah satunya itu adalah memiliki pertumbuhan yang lebih cepat. Kemudian prosentase hatching rate-nya itu tinggi, di sekitar 90% ke atas. Ini terkait dengan daya tetasnya, kemudian sintasanya tinggi, sekitar 85%. Kemudian memiliki daya adaptasi yang kuat terhadap perubahan salinitas. Jadi selain kita budidayakan di perairan air tawar, bisa juga kita dibudidayakan di perairan air payau dengan catatan dengan perlakuan perbaikan salinitas ya, seperti itu. Kemudian keunggulan berikutnya itu eh, jatim bulan ini tahan terhadap serangan penyakit, terutama bakteri Aeromonas hydropilia. Kemudian mudah beradaptasi dan dapat dibudidayakan pada lokasi yang berbeda kondisi lingkungannya. Bisa tayo, bisa tawar atau payau. Nah, secara biologi klasifikasi nila jatim bulan ini Bapak Ibu dia ini masuk ke spesies Oreochromis niloticus. Jadi kalau nggak salah ini apa nila jatim bulan ini dihasilkan dari beberapa varietas ikan nila hitam yang dia itu G3 sama G6 seperti itu. Jadi strainnya jadi ini nila jatim bulan. Ini sudah di SK-kan Menteri dengan nomor 11 tahun 2008. Nah, kemudian ini adalah terkait dengan deskripsi ikan nila jatim bulan. Eh, Bisa dilihat di tampilan. Jadi asalnya itu dari BPBAT Umbulan. Karakteristik morfologinya bisa dilihat. Nah, ini umur kematangan gonadnya itu 6 bulan. Eh, Kemudian ukuran kematangan gonadnya 400 gram, daya tetas telurnya 80, sintasannya 85. Jumlah telurnya itu 1.800 sampai 2.500 butir. Yang sudah kita alami itu dia 100 sampai 1.800
butir seperti itu. Nah, ini adalah Bapak Ibu yang bisa dilihat di tampilannya, ini adalah induk nila jatim bulan yang betina. Dia apa bisa dilihat untuk alat reproduksinya. Jadi perutnya itu dia agak lebih buncit, agak lebih besar. Nah, kalau betina itu dia antara untuk saluran reproduksinya itu antara saluran telur dan urinnya itu berbeda. Kemudian untuk saluran anusnya berbeda. Yang ini adalah induk nila jatim bulan jantan. Eh, Ciri-cirinya itu dia kalau dia udah matang gonat itu kepala bagian bawahnya itu biasanya berwarna agak kemerahan. Kemudian untuk alat reproduksinya dia itu biasanya lebih meruncing. Dia itu hanya apa namanya dua saluran, dia ada anus. Habis itu untuk reproduksinya untuk pengeluaran telur sama urin. Nah, adapun tahapan dari kegiatan pembenihan ikan nila jatim bulan itu yang pertama itu adalah terkait penyiapan sarana dan prasarana. Kemudian terkait dengan pengelolaan induk. Kemudian seleksi induk, pemijahan, kemudian perawatan larva dan pemanenan. Terkait dengan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pembenihan ikan nila jatim bulan, yang pertama itu adalah ketersediaan kolam pemeliharaan induk. Jadi kolam pemeliharaan induk ini akan Bapak Ibu untuk pemeliharaan jantan dan betina. Jadi jantan dan betinanya itu dipisah selama proses pemeliharaan induk untuk pematangan gonatnya. Kemudian kolam pemijahan ini adalah kita siapkan untuk penggabungan induk jantan dan induk betina. Jadi untuk kolam pemeliharaan induk sama kolam pemijahan itu tidak hanya harus kolam beton, tapi Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan di lokasinya masing-masing, bisa kolam tanah, bisa kolam plastik seperti itu. Kemudian yang kami gunakan untuk bak pemeliharaan larva ini jadi larvanya itu kita pelihara di bak di akuarium seperti itu. Kita gunakan untuk pemeliharaan larva. Kemudian untuk pemeliharaan benih kita menggunakan bak kecil yang terbuat dari bak fiber. Ini untuk pemeliharaan benihnya. Kemudian seser ini kita gunakan untuk proses seleksi induk jantan dan induk betina yang matang gonat. Kemudian timbangan kita gunakan untuk menimbang ada induk yang akan diproses untuk pemijahan. Terkait dengan blower ini adalah supply oksigen baik itu di kolam pemeliharaan induk dan larva dan benih seperti itu. Jadi ini adalah sarana dan prasarana yang kita butuhkan pada proses produksi pemijahan atau produksi benih induk nila jatim bulan. Terkait dengan pengelolaan induk, ini kegiatannya adalah kita yang pertama itu adalah terkait wadah pemeliharanya. Wadah kolam pemeliharaan induk ini kita bisa menggunakan kolam beton, terpal, dan kolam tanah. Jadi Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan yang ketersediaannya di lokasinya masing-masing. Kalau di kami itu kami menggunakan bak kolam beton seperti itu. Kemudian untuk pemeliharaan induknya dengan kepadatannya itu
1 sampai 3 ekor per meter persegi. Jadi memang tidak terlalu padat. Kemudian pemeliharaan induk jantan dan betina dilakukan terpisah. Jadi pada saat di kolam pemeliharaan induk itu jantan dan betina itu kita pisah, Bapak Ibu. Dia itu tujuannya apa? Yang pertama itu adalah memudahkan kita seleksi induk yang matang gonat nanti pada saat mau dilakukan pemijahan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menghindari terjadinya perkawinan liar di kolam pemeliharaan induk seperti itu. Kemudian terkait dengan pengelolaan pakan induk nila Jatim Bulan, pakan untuk induk nila berupa pelet komersil dengan kandungan protein 28 sampai 35%. Yang kami lakukan di tempat kami itu biasanya kami menggunakan untuk induk itu proteinnya di sekitar 30%. Seperti itu. Jadi di pasaran banyak pakan yang tersedia, silakan Bapak Ibu memilih pakan yang sesuai dengan yang itu. Pokoknya proteinnya itu ya di sekitar 28 sampai 35%. Kemudian dosis pakannya untuk pemeliharaan induk itu untuk pematangan gonanya bisa sekitar 3 sampai 5% dari biomas. Kemudian dengan frekuensi pemberian pakannya 2 kali sehari, seperti itu. Untuk ukuran diameter pakannya bisa sesuaikan dengan perkembangan bobot ikan atau bukan mulut ikannya. Jadi kan pakan itu ada dia yang ukuran 1 mili, 2 mm, ada 3 diameternya. Waktu yang dibutuhkan untuk pematangan gonat itu selama yang pengalaman kita itu sekitar 15 sampai 30 hari untuk pematangan gonat induk jantan dan induk betina. Kemudian terkait dengan pengelolaan kualitas air, pemeliharaan induk nila Jatim Bulan, pengukuran parameternya dilakukan secara rutin dan terjadwal. Biasanya itu yang kita lakukan itu adalah terkait dengan parameter yang diukur itu terkait dengan suhu, pH, oksigen, dan kecerahan. Kemudian ketinggian air maksimal 1,5 meter. Nilai standar baku parameter kualitas airnya adalah seperti yang tertampil, di mana di situ suhunya itu kita optimumnya itu sekitar 25 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian pH-nya itu optimum itu di range 6,5 sampai 8,5. Terkait oksigen terlarut, kalau bisa itu di atas 5 ppm atau 5 mg per liter. Kemudian amonianya atau NH3-nya itu di bawah 0,02 ppm. Kemudian kecerahannya itu kita pertahankan di 30 sampai 40 cm. Seperti itu untuk pengelolaan kualitas airnya. Pergantian airnya kita lakukan sekali seminggu dengan menurunkan 50% secara bertahap untuk mengurangi stres pada induk ikan nila. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan seleksi induk ikan nila Jatim Bulan. Yang perlu diperhatikan, yang pertama itu adalah hindari penggunaan induk inbreeding. Jadi memang induk yang kita gunakan untuk nanti pemijahan itu benar-benar tertelusur, Bapak Ibu. Jadi kita itu kalau bisa itu induknya itu harus jelas asalnya dari mana dan apa namanya induknya itu dihasilkan dari seperti apa seperti itu. Biasanya itu kalau kami itu kemarin untuk induknya kami ambil dari UPT PBAT yang unggulan yang di Pasuruan itu dia sudah ada surat keterangannya. Surat keterangan dari induknya. Yang perlu dihindari itu ya ini inbreeding ini. Karena perkawinan inbreeding ini nanti dampaknya itu adalah terkait dengan penurunan kualitas
dari benih yang dihasilkan seperti itu. Bisa pertumbuhan lambat, bisa mudah gampang kena penyakit seperti itu. Jadi benar-benar induk yang kita gunakan itu jelas sumbernya dari mana seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan seleksi induk itu adalah tubuhnya tidak cacat dan tidak ada kelainan bentuk organ tubuh lengkap. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi organ tubuhnya itu mulai dari kepala, sirip, tubuhnya itu tidak ada cacat seperti itu. Kemudian relatif tahan penyakit, kemudian pertumbuhan dan efisiensi pakan bagus. Kemudian pemilihan induk jantan dan betina, induk ikan nila yang digunakan itu memenuhi persyaratan kualitatif dan kuantitatif. Jadi kita itu acuannya adalah SNI 6139 tahun 2009 terkait dengan penyiapan induk ikan nila hitam seperti itu. Terkait dengan persyaratan kualitatifnya, ini hasil produksi sesuai dengan SNI 6139. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa dilihat di search terkait dengan SNI 6139 ini. Kemudian warnanya itu adalah hitam keabu-abuan, bentuk tubuh pipih dan ukuran proporsional, sisik besar dan kasar berbentuk ketenoid, pola sisik normal, gurat sisi 2 baris yang dipisahkan oleh 3 sisik pada bagian dorsa. Kesehatannya, tubuh tidak cacat, tidak ada kelainan bentuk, organ tubuh lengkap, sisik teratur, perilaku yang normal, tubuh tidak ditempeli oleh parasit, kemudian tidak menunjukkan adanya gejala klinis dan infeksi penyakit. Kemudian persyaratan kuantitatifnya adalah perbandingan antara tinggi terhadap panjang standar 1:2,1 sampai dengan 2,7. Jumlah sisik pada gurat sisi depan antara 22 sampai dengan 23. Jumlah sisik gurat sisi belakang antara 13 sampai dengan 16. Kemudian jumlah garis tegak pada kedua sisi tubuh antara 8 sampai dengan 11. Jumlah garis tegak pada sirip ekor antara 6 sampai dengan 8. Rumus jari-jari siripnya, sirip punggung itu bisa dilihat biar kita lebih cepat. Kemudian reproduksi induk nilainya bisa dilihat Bapak Ibu tampilannya terkait dengan kematangan gonadnya. Jadi kalau jantan itu di atas 6 bulan, betina juga sama, kemudian panjang standar di atas 25, kemudian di atas 22, kemudian bobotnya itu untuk jantan itu di atas 250 gram, kemudian betinanya itu di atas 200 gram. Fekuiditas per pemijahannya itu adalah di atas 1000 butir per ekor. Produksi larvanya di atas 750 ekor per induk. Seperti itu. Diameter telurnya bisa lihat. Kemudian kita lanjut berikutnya adalah terkait dengan pemilihan induk jantan nila jatim bulan. Tadi kan kita sudah ada pengelolaan induk, kemudian seleksi induk, kemudian pemilihan induk jantan nila jatim bulan. Seperti Bapak Ibu yang lihat, yang ada di tampilan layar itu, bentuk alat reproduksi genitalnya itu adalah meruncing, bisa dilihat memanjang di belakang anus. Nah, dia itu apa? Dia kalau matang gonadnya itu dia biasanya itu lebih bening warnanya seperti itu. Kemudian warna tubuh lebih cerah dibandingkan betina, bentuk perut lebih ramping. Kemudian kalau untuk induk jantan itu siap pijah itu ditandai kepala bagian bawah itu berwarna kemerah-merahan seperti gambar yang tadi. Nah, bisa lihat di tampilan yang digambar itu bagian tubuh kepala bagian bawahnya itu dia warnanya agak kemerah-merahan Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian kalau dia yang matang gonad, yang jantan ini kalau diurut itu pada saluran reproduksi genitalnya itu mengeluarkan cairan. Kemudian terkait dengan pemilihan induk betina nila jatim bulan itu bisa dilihat di tampilan gambarnya itu adalah bentuk alat reproduksi genitalnya membulat. Itu gambar yang paling kecil itu Bapak Ibu yang dia ada merah itu
Nah, itu udah benar-benar induk nila jatim bulan yang benar-benar matang gonat. Seperti itu. Itu biasanya kalau udah 1 hari ditaruh digabung dengan induk jantan itu biasanya dia sudah mengeluarkan telur seperti itu. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah warna tubuh lebih gelap dibandingkan dengan jantan. Kemudian bentuk perut ke arah buncit, jadi dia perutnya itu agak terutama di bagian bawah itu dia lebih bulat gitu. Kalau diurut itu dia akan mengeluarkan telur seperti itu. Kemudian perut induk betina berisi telur ditandai dengan bentuk yang membesar di bagian ventral. Betul itu kelihatan lebih padat, lebih berisi gitu. Kemudian genital papila betina berwarna merah. Jadi dia semakin itu biasanya itu alat reproduksi genitalnya itu semakin warna merahnya itu semakin jelas gitu, semakin menyala. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan pemijahan nila jatim bulan. Yang pertama itu yang kita lakukan itu adalah penyiapan wadah pemijahan bisa berupa kolam, bak atau hapa dengan ketinggian air maksimal itu 1 meter. Yang biasanya kami lakukan itu ketinggian air itu kami di sekitar 60 sampai 80 cm seperti itu. Kemudian metode pemijahannya kami dilakukan secara alami dengan pada tebar induk pada kolam pemijahan itu 1 ekor per meter persegi. Kemudian jumlah induk ikan nila yang dipijahkan itu sebanyak 12 ekor yang terdiri dari 3 ekor jantan dan 9 ekor betina. Jadi rasio yang digunakan untuk pemijahan itu rasio jantan dan betinanya itu 1:3. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selama proses pemijahan pemeliharanya itu tetap memberikan pakan itu sebanyak hingga induk siap memijah. Kemudian parameter kualitas air untuk di kolam pemijahan itu kita usahakan pada suhu 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. pH-nya itu di 6,5 sampai 8,5 optimumnya. DO-nya itu minimal 5 mg per liter atau 5 ppm. Kemudian ketinggian air 70 cm sampai 100 cm. Kecerahannya itu di atas 30 cm. Nah, seperti itu untuk parameter kualitas air selama pada kolam pemijahan. Kemudian mengamati kemunculan larva berenang di permukaan air kolam pemijahan dari sejak ke-10 setelah pertempuran induk jantan dan betina. Nah, ini adalah pemijahan yang dilakukan di tempat kami, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kolam pemijahannya. Kolam pemijahannya itu sudah yang digunakan itu adalah induk jantan yang matang gonat dan induk betina yang matang gonat. Dengan perbandingannya tadi itu seperti 1:3, 1 jantan, 3 betina. Kemudian pemanenan telur, biasanya itu apa namanya prosesnya itu induk kalau di kolam pemijahan itu eh, tingkah atau perilakunya itu induk jantan itu biasanya itu kalau dia sudah mau memijah itu dia akan di dasar itu membentuk apa namanya kalau di kolam tanah itu dia mengorek-ngorek tanah, kalau di kolam beton dia membersihkan tempat untuk pemijahannya, kemudian nanti induk dia akan mencari induk betinanya yang sudah matang gonat.
Kemudian dilakukan proses perkawinan di mana nanti betina mengeluarkan eh, telur, kemudian jantan mengeluarkan spermanya, kemudian terjadilah fertilisasi, pembuahan. Nanti telur yang sudah dibuahi itu akan dirami kembali oleh induk betina seperti itu. Kemudian nanti 3 sampai 5 harian eh, ciri-cirinya itu biasanya induknya itu akan berada di bawah dengan kondisi rongga mulutnya itu agak membesar, kemudian tidak pernah terbuka seperti itu. Biasanya ciri-cirinya. Nah, itu kemudian kita melakukan pengambilan telurnya, Bapak Ibu. Pengambilan telur yang sudah dibuahi tadi, kita eh, pindahkan ke tempat penetasan yang tadi saya sampaikan itu adalah di bak eh, akuarium tepatnya. Tapi sebelum kita memindahkannya ke akuarium itu, kita lakukan perhitungan jumlah telurnya dulu. Kita menghitung per ekor itu menghasilkan jumlah telurnya itu yang dihasilkan itu berapa seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan telur yang kita panen, yang kita pindahkan ke akuarium itu perlu diberikan apa namanya aerasi pada akuariumnya itu untuk agar telur itu tidak terjadi penggumpalan. Jadi dia itu tidak menempel-nempel satu sama lain gitu. Jadi kita menggunakan aerasi biar dia tidak menggumpal, nanti biar tidak terjadi kerusakan pada telur yang sudah dibuahi seperti itu. Pengalaman kita di sini terkait dengan pemijahan jatim bulan itu per 1 ekor induk itu biasanya menghasilkan 1.300 sampai 1.800 butir per ekor seperti itu. Kemudian setelah kita memanen apa namanya telur yang sudah dibuahi itu biasanya itu kisarannya itu dia menetas itu di sekitar 24 jam dia sudah menetas. Nah, kemudian nanti dia menjadi larva. Nah, pemanenannya dilakukan pada hari 12 atau 14 setelah pencampuran induk jantan dan betina di kolam pemijahan. Nah, kalau di ini ya Bapak Ibu kita larvanya itu di bak pemijahannya. Kemudian menyerok larva, kemudian dimasukkan ke dalam akuarium atau bak pemeliharaan larva. Kemudian larva yang sudah menetas dan masih memiliki kuning telur, kita tidak diberikan pakan. Kemudian nanti kalau dia kuning telur habis, kita menggunakan pakan komersil dengan kandungan protein di atas 30%. Pakan yang kita gunakan itu bisa bentuknya pasta atau tepung, seperti itu. Dan nanti ada sebenarnya kita kasih pakan alami. Nah, pakan alami ini nanti bisa dari fitoplankton atau dari zooplankton seperti Daphnia seperti itu gitu. Nah, terkait dengan pengelolaan pakan pada induk, pada benih, pada larva, untuk pakan induk itu bisa dilihat Bapak Ibu di tampilan pakan induk itu dia apa tuh diameter ukurannya lebih besar. Silakan Bapak Ibu kebutuhannya itu seperti yang saya sampaikan tadi eh, di 28 sampai untuk induk itu 28 sampai ya sekitar 35%, tapi yang sering kita gunakan itu pakan protein sekitar 30% gitu. Kemudian pakan benih ukurannya juga sangat kecil sekitar 1 milian. Kemudian untuk pakan larva yang komersil kami menggunakan pakan dia bentuk tepung, kemudian dia agak sudah remah, crumble ya, dia lebih bentuk remahan, dia masih kayak tepung. Untuk pakan alaminya ya kita menggunakan fitoplankton aja seperti itu. Dan ya kalau di tempat Bapak Ibu tersedia seperti zooplankton, seperti Daphnia, itu lebih bagus lagi. Karena namanya benih ikan itu masih membutuhkan
pakan alami sebagai selain sebagai pakan, dia juga untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya seperti itu. Dan terkait dengan pengelolaan kualitas air pada larva dan benih, pada bak larva, yaitu akuarium, dilakukan penyiponan terhadap kotoran dan sisa pakan, Bapak Ibu. Kemudian nanti dilakukan penambahan air. Penyiponan di kita itu biasanya 2 hari sekali. Kemudian untuk penyiponan benih, apa namanya, sama juga. Penyiponan ini dilakukan untuk mengeluarkan terkait dengan kotoran benih, sisa pakan, seperti itu. Kemudian nanti dilakukan penambahan air, ketinggiannya sama seperti itu. Kemudian pengukuran kualitas air. Terkait dengan pengukuran kualitas air ini, parameter-parameter yang kita ukur itu biasanya adalah terkait dengan suhu, pH, DO, gitu, dan kecerahan. Kemudian apa namanya? Jadi seperti itu Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kualitas air di larva dan benih. Demikian materi terkait dengan pembenihan ikan nila jatim bulan. Kita lanjut satu. Baik Bapak Ibu, demikian terkait dengan materi pembenihan ikan nila jatim bulan. Kemudian kita melanjutkan langsung praktek ya. Itu. Ibu di sini ya. Enggak apa-apa. Udah, enggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, apakah ada yang praktek? Atau ini semuanya mengamati aja? Menyimak. Rata-rata menyimak semua ya? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, kita akan melakukan praktek terkait dengan seleksi induk. Yang pertama itu adalah melakukan penimbangan induknya. Eh, di sini terlihat berat dari induknya ini sekitar 520 gram induknya. Tadi itu minimal induknya itu adalah di atas 200 gram. Jadi secara berat sudah memenuhi persyaratan seperti itu. Santan. Belum. Oke, baik.
Bapak Ibu, ini adalah induk betina. Di sini pada alat reproduksinya, pada genitalnya itu apa namanya? eh Dia itu sudah warnanya itu sudah kemerahan gitu. Kemudian perutnya juga sudah agak padat, apa namanya? Udah agak membuncit seperti itu untuk induk betinanya. Jadi sini pada organ reproduksi genitalnya ini dia semakin warnanya itu semakin merah, itu berarti kematangannya sudah benar-benar matang gonad seperti itu. Itu lebih baik lagi seperti itu. Nah, ini terkait dengan induk apa namanya? Induk betina dari Jatim Bulan. Tadi beratnya itu sekitar 520 gram. Jadi memang sudah memenuhi persyaratan eh, sebagai induk yang siap untuk dipijahkan. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Ini induk ini Bapak Ibu kami dapatkan, kami pesan ini dari UPT PBAT Umbulan di Pasuruan sekitar 1-2 tahun yang lewat seperti itu. Nah, yang ini adalah induk jantan Jatim Bulan. Eh, Seperti di Bapak Ibu lihat ini kalau tak cek ini beratnya itu sekitar 700 gram eh, beratnya. Jadi sudah memenuhi persyaratan tadi itu minimal itu di atas 250 gram untuk induk jantannya. Kemudian kita cek untuk dengan alat reproduksinya eh, terkait dengan jantan. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, biasanya itu yang pertama dari kita lihat dari tubuhnya bagian bawah itu biasanya bagian bawah kepalanya itu warnanya itu apa namanya? Dia sudah mulai memerah warnanya. Nah, kemudian untuk organ reproduksinya, ah, organ reproduksinya itu dia arahnya itu agak meruncing. Nah, dia semakin runcing, berarti itu siap matang gonad. Biasanya itu kalau kita dilakukan pengurutan di bagian perut bagian bawah itu dia akan mengeluarkan sperma seperti itu. Itu. Jadi ini Bapak Ibu, ini ya, organ reproduksinya seperti itu. Oke, baik. Tampilannya seperti ini, induk untuk induk jantannya. Hmm, bentuknya seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi apa namanya induk yang tadi kita lakukan penimbangan ini berasal dari kolam pemeliharaan calon induk. Jadi kita seleksi eh, dari kolam pemeliharaan jantan dan kolam pemeliharaan betina. Ini kita cek lagi ya.
Baik, Bapak, Ibu, tadi induk yang sudah matang gonat itu kita masukkan pada eh, kolam pemijahan. Seperti yang di awal saya sampaikan, yang kita gunakan itu perbandingan antara jantan dan betina itu 1 banding 3. Jadi 1 jantan, 3 betina seperti itu. Nah, untuk ketinggian air yang biasanya kami lakukan itu kita pertahankan di posisi 60 cm seperti itu. Nanti ditunggu sekitar yang sebenarnya itu tergantung kematangan gonat Bapak Ibu. Semakin matang dari gonat dari induk jantan dan betina itu dia untuk menghasilkan telur itu semakin cepat. Tapi pengalaman yang sering kita alami itu di sekitar 10 harian seperti itu. Kemudian setelah apa namanya kita menggabungkan induk jantan dan induk betina di kolam pemijahan, kita biasanya menunggu yaitu tadi sekitar 10 harian. Tapi biasanya itu kalau eh, induknya itu memang sudah benar-benar matang gonat, itu bisa pengalaman kita 1-2 hari dia sudah mengeluarkan telur seperti itu. Sudah terjadi proses fertilisasi. Nah, ini pada kesempatan ini kami ingin menunjukkan salah satu induk ikan nila yang eh, sudah produksi telur sudah mengerami seperti itu. Nah, bisa di Nah, ini dia sudah mengeluarkan telur. Nah, ini adalah induk ikan nila yang mengeluarkan telur seperti itu. Jadi bagian dari sirip bagian insangnya itu ditekan, dia nanti akan mengeluarkan sendiri eh, telur-telur yang dierami oleh eh, induk betinanya. Nah, kita lihat kayaknya sudah habis ya. Nah, kemudian telur yang kita dapat tadi itu eh, kita pindahkan dulu ke baskom untuk biar dia bersih dulu, dibersihkan dulu. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu ada telurnya itu yang warnanya itu coklat tua itu yang udah benar-benar matang.
dan terjadi pembuahan, dia ada yang putih-putih, yang putih-putih itu eh, masih muda telurnya itu, seperti itu. Nah, jadi yang coklat itu udah benar-benar matang gitu, seperti itu. Oke. Kemudian seperti tadi kita sudah ambil dari induknya, kita pindahkan ke bak akuarium seperti itu. Jadi ada proses di sini apa namanya untuk penetasan dari telurnya. Telur yang kita taruh di akuarium itu, Bapak Ibu, diusahakan diberikan aerasi agar telur-telur itu tidak menempel satu sama lain atau menggumpal. Nanti kalau dia menggumpal itu akan terjadi kerusakan seperti itu. Jadi diusahakan dia eh, tidak menempel satu sama lain. Nah, pengalaman kami eh, telur yang kita pindahkan ke akuarium itu biasanya 24 jam itu dia sudah mulai menetas seperti itu. Nanti kita bisa lihat terkait dengan apa namanya daya tetasnya. Biasanya itu sebenarnya nanti yang pertama itu sebelum kita pindahkan ke akuarium itu kita hitung dulu sebenarnya terkait dengan jumlah telur atau terkait dengan fekunditas yang dihasilkan oleh satu ekor induk seperti itu. Nah, nanti apa namanya biasanya nah, baik Bapak Ibu, nanti apa namanya setelah 24 jam nanti sudah mulai ada apa namanya telur-telur yang sudah menetas. Nanti dia itu akan membentuk larva. Larvanya itu biasanya itu dia masih di bagian bawah perutnya itu masih ada kantong telurnya. Jadi dia itu masih untuk makanannya itu dia masih eh, disuplai dari kantong telurnya itu seperti itu. Nah, nanti setelah itu kita itu sebenarnya menggunakan pakan pakan alami yaitu bisa pitoplankton atau zooplankton. Nah, yang Bapak Ibu lihat yang sekarang ini yang tampilan di monitor itu adalah fitoplankton. Nah, ini sebagai pakan alami dari ikan nila. Kemudian apa namanya untuk zooplanktonnya bisa menggunakan Daphnia. Jadi kalau Bapak Ibu di tempatnya itu ada Daphnia, bisa juga itu diaplikasikan sebagai pakan dari larva seperti itu. Nah, bisa juga selain itu adalah pakan komersil. Ini ada juga pakan dia bentuknya untuk dia ini pakan beku untuk benih sini, untuk larva seperti itu. Bisa juga menggunakan uh, pakan komersil uh, apa namanya bentuk pakannya itu dia tepung atau agak crumble, pecah-pecah sedikit jadi itu. Bentar Bapak Ibu. Jadi tuang sini. Nah, ini adalah pakan yang kita gunakan untuk pakan buatan ya, yang kita gunakan untuk larva dari ikan jatim bulan. Jadi dia agak tepung sedikit, tapi ada pecah-pecahan kayak pelet juga seperti itu. Jadi dia kalau di ini crumble kalau di kerannya. Nah, kemudian untuk ukuran benih 3 cm sampai 6 cm kita menggunakan pakan yang ini pakan komersil PF 500. Ini diameternya sekitar 1 mili. Di bawah 0,8 nggak ya? 0,8 mili ukurannya. Jadi Bapak Ibu untuk benih itu benih ikan nila jatim bulan itu kan dia ada bertahap pendidirannya itu. Nanti untuk pakannya lah disesuaikan aja dengan bukaan mulut
ikan untuk pakannya seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke ini adalah terkait larva dari ikan nila jatim bulan seperti itu. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu, ini masih berumur ya mungkin sekitar 3 harian ini, 3-4 harian ini, seperti itu. Nah, pada saat posisi seperti ini kita bisa menggunakan pakan alami tadi yang fitoplankton, bisa juga menggunakan zooplankton seperti Dapnia dan bisa juga mulai dilatih menggunakan. Nah, ini adalah kita kasih fitoplanktonnya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai pakan alaminya. Jadi pakan alami itu sangat-sangat dibutuhkan oleh benih karena selain satu sebagai sumber energi, salah satunya adalah sebagai peningkatan daya tahan tubuh pada benih, pada larva atau benih. Seperti itu. Kemudian nanti ini sekitar nanti dia kalau sudah ukuran 1 senti dia eh, sudah bisa kita menggunakan apa namanya pakan yang crumble yang tadi tepung dan agak ramah-ramahan tadi seperti itu. Kemudian selanjutnya di akuarium berikutnya ini Bapak Ibu bisa lihat adalah terkait dengan ini udah ukuran benih. Ini benihnya sudah sekitar ukuran 3 sampai 5 sentian. Tuh. Ini sudah sekitar 2 sampai 3 sentian. Ini sudah bisa menggunakan juga pakan pelet yang kecil ya Pak. Pakan yang kecil. Yang PF 500 bisa lihat. Oke, jadi bisa kita lihat benihnya itu ukurannya apa namanya lebih seragam, warnanya cerah, nafsu makannya juga sangat tinggi. Nah, ukuran yang agak lebih besar lagi ada di sebelah sini. Nah, ini agak lebih besar lagi, sekitar 4-5 sentian ini. Ah, biasanya kalau di pasaran ini udah bisa dilepas. Harganya biasanya itu di kisaran kalau di kita itu sekitar 150 per ekornya seperti itu. Kalau dia di atasnya itu di atas 5 sampai 7 senti itu misalnya harganya udah nyampe 300, 200 sampai 300 seperti itu. Nah, bisa dilihat gerakannya aktif. Baik, baik Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom. Eh, Demikian kegiatan dari eh, pembenihan ikan nila Jatim Bulan pada BB Banyuwangi. Nah, monggo Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, kalau ada mau sharing, mungkin ada yang belum jelas, monggo dipersilakan. Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ada yang melakukan praktek juga ya?
Atau dari Bapak Ibu mungkin ada berbagi sharing? Silakan, monggo. Oke. Baik, ini ada dari Pak Ariful Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak, tadi untuk pakan larvanya kan menggunakan fitoplankton, gitu. Itu jenis fitoplankton yang digunakan apa ya Pak? Terima kasih. Fitoplanktonnya itu kita bisa menggunakan yang apa tuh? Chlorella bisa Pak. Chlorella bisa kita gunakan. Seperti itu. Kalau zooplanktonnya kita bisa menggunakan Daphnia moya bisa seperti itu untuk zooplanktonnya. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ariful Ulum. Ada pertanyaan berikutnya dari Pak Sujarno. Monggo Pak Sujarno, silakan. Suaranya nggak kedengaran Pak. Izin Pak Sujarno, suaranya nggak kedengaran. Masih di mute ya? Di mute. Kita pindah ke, mohon izin Pak Sujarno, kita pindah ke Mataram dulu. Di Mataram dengan Pak Made ini. Halo Kota Mataram. Halo Pak. Suaranya ya muncul. Halo, halo dengan Kota Mataram. Mana Pak? Halo dengan Vivi Farida. Halo, kedengaran suara ya? Ya, dengar. Ya, gimana? Mau tanya. Perbedaannya kalau bibitan kan ada yang besar bulat sama yang besar panjang. Itu yang bagus yang mana? Mohon izin. Suaranya kurang jelas ya, Mas. Iya, kalau bibitan kan ada yang bulat besar sama yang panjang. Bibitannya kan ada yang besar bulat sama yang panjang, besar panjang. Itu bibitannya yang bagus yang mana? Oh, ini untuk bibit ya? Iya, ya. Untuk bibit itu sih kalau dia nilai jati bulan itu ya harus proporsional ya, Mas. Apa tuh antara panjang dan lebar dan Ya kan? tubuh ikan. Ya. Ya, terkait dengan apa itu biasanya kalau ciri-cirinya itu kalau dia bulat itu dia lebih ke betina, kalau jantan itu kalau dia panjang itu dia itu jantan seperti itu. Pertumbuhannya itu kalau nilai itu lebih banyak itu adalah lebih bagus itu adalah memang jantan seperti itu. Karena kalau betina itu nanti
kadang-kadang itu lebih banyak ke reproduksi untuk pematangan gonad malah larinya seperti itu. Berarti besar sama panjangnya hampir sama gitu ya? Nggak panjang ikannya aja. Suaranya kurang keras ya, Mas. Berarti panjang sama lebarnya ikan yang bagus itu yang hampir sama. Proporsional, Mas. Bagusnya Iya. itu. Tapi untuk dipelihara, kalau dia benih itu memang lebih untuk dibudidayakan itu kita lebih milihnya itu ya yang jantan aja karena pertumbuhannya Oh, eh, lebih cepat biasanya dari betina gitu. oh. Ya, terima kasih. Sama-sama, Mas. Oke, selanjutnya Pak Sujianto. Pak Sujianto, silakan, Pak. Nggih, mohon izin Pak dari Batam Pak, Pak Ya, nggih, Sujianto, Pak. Wah, petani biovlog. Saya tertarik sekali Pak dengan strain ini Pak, dengan nilai Bapak Adi. Jadi mohon izin Pak untuk mendapatkan indukannya maupun larvanya itu mohon izin petunjuknya Pak, seperti apa SOP-nya gitu Pak. kalau terkait induk atau larvanya itu pengalaman kami itu kita ngambil dari UPT PABT unggulan di Jawa Timur, Pasuruan, Jawa Timur. Jadi lokasinya itu dia di Pasuruan, Pak, di Jawa Timur. Kalau memang nanti ini terkait kontaknya, nanti kami melalui panitia bisa kami share terkait kontaknya. Oke siap Pak, karena kita kan ada permintaan tinggi Pak, baik pasar lokal maupun ekspor. Karena kita mau ke Singapura Pak, menyeberang ke negara sebelah untuk menyaplainya gitu Pak, untuk produksi besar-besaran gitu Pak di Batam. Oh, siap, Pak. Nah, nanti kami bantu, Pak, menyambungkan ke sana ke Oke, terima kasih keunggulannya. Bapak. Ya, sukses selalu Pak. Sama-sama, Pak. Sukses juga, Pak Sujianto. Amin. Oke, selanjutnya silakan Pak siapa nih? Pak Fahrul Asmi. Ya, saya Pak. Ya, silakan Pak Fahrul. Pak Fahrul Asmi. Begini, Pak. Nah, saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Oke. Saya ingin bertanya nih, Pak. Saya kan ada kolam ikan ini, masih tahap renovasi. Bisa Ya. dilihat di layar, Pak. Jadi saya minta saran ya, untuk ikan nila ini bagusnya di kolam yang bagaimana, Pak? Baik. Terkait dengan wadah kolam ikan nila, Bapak Fahrul, baik itu di kolam tanah, di kolam plastik atau beton, sebenarnya sama saja. Yang penting parameter kualitas airnya itu seperti tadi suhu, pH, eh, oksigen, itu perlu diperhatikan. Biasanya kalau kolam tanah itu kan yang Kolam sering tanah kah, cepat terpal? itu kan terkait dengan pH-nya, Pak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pH-nya itu di sekitar 6,5 sampai 8,5 pH-nya. Karena kadang-kadang kalau kita menggunakan kolam tanah ini, pH itu dipengaruhi oleh kondisi tanah dan air seperti itu. Gimana, Pak? Jadi yang penting itu ya kita bisa menjaga media airnya aja, kualitas airnya seperti itu. Oke, lanjut. Silakan Pak Abdul Qadarian. Ya, terima kasih Pak. Saya Abdul Qadarian, Lukan Kabupaten Banggai. Siap. Ini Pak, yang saya mau tanyakan Pak mengenai apa namanya kriteria idealnya indukan itu
itu apa dipijahkannya itu paling tidak minimal berapa kali Pak, supaya katanya kalau kualitas benih itu juga ditentukan dengan jumlah banyaknya indukan dipijahkan. Kalau untuk indukan nila sendiri Pak, nila Jatim Bulan ini dia idealnya berapa kali dipijahkan agar benihnya itu tetap berkualitas. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua Pak, mengenai ukuran Gimana Pak? Kurang jelas, Pak? mengenai yang kedua Pak, mengenai pemeliharaan ikan nila ini idealnya apakah dipelihara itu jantan semuanya atau dicampur? Untuk nila Jatim Bulan apakah pemeliharaan yang dicampur itu tetap bagus atau hanya jantan saja untuk nila Jatim Bulan ini Pak? Bagaimana ya itu Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak Abdul Kodarian, terima kasih atas pertanyaan tadi. Yang pertama itu terkait dengan induk nila Jatim Bulan untuk produktifnya ya. Produktifnya itu Ya. dipijahkan berapa kali? Sebenarnya Pak, tadi sebenarnya sudah ada datanya. Itu sekitar 3 tahun. 1, 2,5 sampai Iya Pak, siap. 3 tahun. Itu produktifnya seperti itu. Nanti selanjutnya itu dia semakin menurun, udah kualitasnya seperti itu. Nah, Ya, siap jadi nanti itu terkait dengan terkait laju pertumbuhan, kemudian daya tahan terhadap penyakit seperti itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya terkait dengan benih yang dipelihara atau dibudidayakan itu baiknya jantan semua atau betina. Ya sebenarnya digabungan Pak. Iya. Jantan untuk Jatim Bulan itu ya jantan dan betina gitu, seperti itu. Oh iya ya. Karena Pak ada juga ini pengembangan nila monosek. Nah itu. Tapi kalau Jatim Bulan walaupun dicampur Iya. jantan dan betinanya nggak masalah Pak ya, pertumbuhan tetap baik Iya. Pak ya. Kalau Jatim Bulan nggak masalah Pak, jantan betina. Oh, Seperti itu. ya terima kasih. Ya terima kasih. Oke. Sampai berapa? Oke, baik. Pak Mari. Silakan, Pak. Pak Made, dipersilakan. Selamat Mataram. Halo. Halo, ya, kedengaran Pak? Oke, selamat siang Pak. Saya Made Mariade, penyuluh perikanan Kota Mataram, Pak. Siap. Ini kebetulan di sebelah saya ini ada Pak Lurah yang sayang Pak. Kemudian ada dari dinas perikanan Kota Mataram. Kemudian dengan pelaku utama Pak. Siap. Nah, ini kebetulan saya kan baru dengar ini Pak, yang namanya nila Jatim Bulan ini Pak. Kaitannya nanti dengan pengembangan untuk Kota Mataram, kayaknya nih perlu katakanlah untuk induk unggulnya gitu Pak. Siap. Kira-kira kami dapat di mana Pak untuk beli atau bagaimana sistemnya, sehingga nanti bisa kami kembangkan dulu di BBI sebelum nanti kita tebar ke masyarakat Pak. Nah itu mungkin yang perlu Pak, sehingga nanti kalau memang ada percontohan umpamanya Pak yang lebih dekat dengan masyarakat, mungkin kami bisa diinformasikan kaitannya dengan percontohan itu Pak. Saya pikir itu Pak untuk sementara, atau mungkin dari Pak Lurah.
Ada? Oh, nggih. Saya pikir itu dulu, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kami lanjutkan ke Pak narasumber lagi, Pak. Terima kasih. Siap. Baik, Pak Made, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi terkait dengan akses ke untuk mendapatkan induk nilai Jatim Bulan. Saat ini kita untuk mendapatkan itu ada namanya Balai Unit Pelaksana Teknisnya Jawa Timur, Umbulan di daerah Pasuruan, Pak. Terkait dengan nanti kontaknya dan alamatnya itu akan nanti di-share di grupnya, Pak. Nanti di-share sama Pak Panitia. Alamatnya, lokasi UPT-nya di mana, sama nomor kontaknya, yang kontak personnya nanti dikirim oleh panitia di grup. Kemudian terkait yang bisa dijadikan tempat percontohan, mungkin yang bisa dikunjungi, yang situ Bondo. Ada satu tempat yang mungkin kami rekomendasikan, Pak, kelompok yang sudah melakukan pembenihan Jatim Bulan, dan dia sudah benihnya itu dia sudah mensuplai di daerah Jawa Timuran, Pak. Jawa Timur sampai Bali. Jadi dia itu induknya pelaku utama ini dia mendapatkannya juga dari UPT Umbulan juga yang di Pasuruan. Nanti kontaknya kami share di grup WA melalui panitia nanti, Pak. Seperti itu. Share. Demikian Pak Made. Terima kasih. Selanjutnya ini ada bapak-bapak dari Kabupaten Probolinggo. Halo, Pak. Ini jangan kelihatan. Halo, Pak, kedengaran, Pak, suaranya, Pak? Monggo. Pak Dimar, ada Pak Dimar Kurniawan. Halo, Pak Dimar. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, saya dari Padang, Pak. Karena saya kan teknisi tenaga teknis di SMK 10, Pak, yang di jurusan perikanan, Pak. Siap. Jadi saya mau nanya, Pak, tadi kan di penjelasan Bapak itu ada varietas dan strain. Itu perbedaannya apa, Pak? Varietas itu apa dan strain itu apa? Terus yang kedua, pertanyaan saya, Pak, untuk penetasan telur itu tadi kan di Banyuwangi itu kan penetasannya dimasukin ke dalam akuarium ya, Pak, ya? Ya. Kan bisa juga dicorong tetas ya, Pak. Yang Ya. saya mau nanyakan itu, Pak, itu aerasinya itu harus besar, sedang apa kecil, Pak? Biar telurnya itu bisa menetas ya di angka 80-90% ya, Pak. Dah, Oke. Baik, Pak. Tadi terkait dengan perbedaan antara strain dan varietas. Strain itu sebenarnya kalau di klasifikasi taksonomi itu, Pak, dia berada di bawah spesies. Sama juga sebenarnya sama strain gitu. Jadi dia itu masuknya spesiesnya Oreochromis niloticus. Kemudian varietasnya itu dia masuk ke dalam nila. Untuk strain itu adalah hasil seleksi suatu breeding. Jadi dia yang di strain itu adalah suatu benih yang dihasilkan dari beberapa seleksi spesies gitu. Yang memanfaatkan lumpur retis. Kan terkait dengan penggunaan aerasi tadi, besar apa kecil pada bak penetasan telur, kita itu untuk aerasinya itu, Pak, kecil aja untuk bukaannya, untuk
gelembungnya. Yang penting intinya itu tidak apa namanya, tidak terjadi penggumpalan atau penempelan antar telur aja. Biar apa namanya, tidak terjadi kerusakan di telur itu, seperti itu. Itu Pak. Terus satu lagi Pak, mau nanya Pak, itu untuk di akuariumnya itu akuarium ukuran berapa kali berapa Pak? Itu terus untuk akuarium seukuran sekian itu telur dari 1 induk atau 2 induk atau 3 induk maksimalnya Pak? Untuk ininya bisa juga lebih dari 1 induk Pak. Kita lihat aja apa namanya terkait dengan bentar Pak, ini di video ini. Nah, jadi bisa dalam satu akuarium itu bisa lebih dari apa namanya, bisa lebih dari 1 induk seperti itu. Bisa kelihatan Pak. Nah ini diusahakan sebenarnya jangan sampai menggumpal dia. Gitu. Intinya Jadi yang lebih penting dari jangan sampai menggumpal gitu ya Pak ya. Iya, begitu Pak. Nah, teraduk gitu ya Pak ya. Menggumpal, menempel seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Jadi atas seperti itu. Baik, Pak. Oke, baik. Profesor Lee. Baik, Bapak Ibu, nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain karena kita waktunya sudah hampir selesai. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain kita tampung. Bapak Ibu silahkan nanti di grup WA ya, Pak Panitia ya. Ya, nanti di grup. Nanti kita bantu jawab pertanyaannya seperti itu. Baik, demikian dari Oke, Pak, gimana ngidupin? Lewat sini aja, lewat saya aja. Ya, Hah? ya bisa. Iya, Pak. Bisa di Gimana Pak?